Saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Harus kembali Pak Anies. Mengaku mendapatkan dukungan dari berbagai masyarakat dan partai politik untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Namun demikian ternyata Anies Baswedan lah yang mencari dukungan dari Partai Nasdem agar maju di dalam Pilgub DKI Jakarta. Ya, warga Jakarta mendatangi Nasdem untuk meminta agar Anies didukung untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Pembentukan komunitas pendukung perubahan bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2029 untuk meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan menang. Sampai sekarang Anies belum ada partai yang tegas untuk mendukung di dalam Pilgub DKI Jakarta, sehingga Anies masih bingung dan pusing. Dan inilah komentar daripada Opung Parbelak. Anies kebingungan karena sampai sekarang belum ada partai yang mau mengusung dia di Pilgub DKI. Aduh, kasihan kali aku lihat Koba. Jangankan partai, anak-anak abahnya, orang yang mendukung dia, Egy Sujana pun juga kepingin jadi gubernur. Sekarang dia mati kutu, kenapa bilang? Mau lewat jalur mana? PKS, ya? PKS aja sudah punya 3 kader yang akan dicalonkan di Gubernur DKI. Wajar PKS itu mengapakan calon sendiri, mengajukan ke calon sendiri. Karena apa? Karena dia pemenang di DPRD DKI Jakarta, gitu loh. Siapa lagi? Nasdem. Bro, Nasdem itu punya sosok yang kuat dan duitnya juga banyak. Siapa itu? Bendahara umumnya Ahmad Saroni, ya kan? Nggak kan mungkin ketua umum mengorbankan bendahara umumnya daripada yang bukan kader. Anies memang punya masa, tapi uang nggak punya. Kalau kita mau jadi kepala daerah, harus ada dua-duanya. Harus ada masa, harus ada juga uang. Tapi kalau harus kita disuruh memilih, harus ada mana, masa atau uang? Udah jelaslah uang. Kita mau bukan milih ketua RT ini sekarang, kita mau pilih gubernur. Lewat mana? Golkar nggak bisa, Ridwan Kamil bro. Siapa lagi? PDIP. Memang sampai sekarang PDIP masih bingung. Kemarin dia cek market dengan mengusulkan namanya siapa namanya Ahok. Dia gembar-gemborkanlah Ahok, rupanya nggak laku. Kurang nendang.
Sehingga dia kasih nama yang baru. Siapa itu? Sri Mulyani. Sri Mulyani. Atau gini aja lah, coba kau diskusi dulu, kau jajaki dulu, mana tahu mereka mau. Itu ada dua partai itu, Partai Umat sama Partai Negoro. Mana tahu, urusan banyak nggak ada masa, atau urusan ada uang nggak ada uang, urusan belakangan lah dulu itu. Yang penting ada partai yang mendukungmu, ya kan? Jadi kalau menurutku, daripada kau repot-repot ya untuk pilgub DKI nggak ada uang, malah yang ada ngabiskan uang, kau bisnis skincare aja kayak aku. Produknya bagus ini biar tahu kalian. Karena berhubung ini ya masih pagi, jadi aku gunakan krim pagi ya. Kalau malam aku gunakan krim malam ya. Jadi ini produknya produk Hasyanda dari Dorli Beauty Care. Ya lah ya, enggak aku disclaimer aja lah dulu ya. Jadi buat kawan nih ya, pelajaran lah Pilpres kemarin ya. Tidak selalu orang itu mendukung kita. Ada kalanya orang yang mendukung kita itu mencucuk kita dari belakang. Kayak Egy Sujana. Atau gini aja, saranku coba dulu gandingan dua kalian sama Egy Sujana. Egy Sujana itu kan orangnya tuh nekat itu, jalur independen pun jadi. Mana tuh nasib nggak tahu ya. Oke lah dulu ya Nis ya. Terima kasih sudah ikut dalam kontestasi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kalau aku bilang sama aku dukung kau jadi gubernur DKI. Karena apa? Karena aku bukan warga DKI. Salam hormat, salam NKRI. Mengaku mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan diundang partai politik untuk maju Pilgub DKI Jakarta, Anies ditertawakan warga. Kita setuju. Kebanyakan gaya Pak, kebanyakan Setuju accent. untuk menolak. Sok-sok gaya mempertimbangkan segala, kayak merasa orang penting aja di negara ini. Kebanyakan gaya Pak, terlalu pede Pak. Omongannya diundang parpol untuk dicalonkan menjadi gubernur. Paling juga partai politik PKS. Yang Bapak pertimbangkan tuh apa, Pak? Bapak itu loh bukan orang penting di negara ini. Apalagi di Jakarta. Pakai sok mempertimbangkan kembali mencalonkan gubernur apa tidak. Saya tahu yang Bapak pertimbangkan itu uangnya dari mana. Uangnya dari mana? Paling juga partai yang mencalonkan Bapak tuh partai PKS. Partai IPS. Uangnya disuruh cari sendiri. Sementara hutang yang kemarin waktu Pilgub 2017 aja belum selesai. Jadi nggak usah lah Pak, sok-sokan. Saya tahu yang Anda pertimbangkan itu, yang Anda pikirkan itu, kalau saya mengiyakan mencalon lagi menjadi gubernur, terus dananya dari mana, itu sebenarnya yang Bapak timbangkan itu. Itu perlu puluhan miliar loh Pak.
paling Bapak mempertimbangkan mau ngutang sama siapa, terus mau merangkul siapa yang dijadikan wakil saya yang mau mendanai. Jadi jangan terlalu sok lah, sok seolah kayak orang penting banget di Jakarta atau di Indonesia ini. Pakai alasan dicalonkan lagi ikut menjadi calon gubernur, tapi saya masih mempertimbangkan. Ya, yang Anda pertimbangkan itu sebenarnya masalah keuangan Anda. Mau ngutang kemana lagi, pada siapa lagi. Mempertimbangkan. Emang Bapak siapa di negara ini? Bapak itu cuma rakyat biasa. Mempertimbangkan. Emang Bapak orang penting. Sudahlah Pak Anies mencoba menjadi calon gubernur lagi. Tidak kapok Pak, di Pilpres kemarin kalah dengan suara 24%. Aduh, Pak Anies. Di Jakarta aja kalah, selisih dengan 52.000 suara. Gak kapok Pak. Nanti Bapak kalah, Bapak bilang pemilu curang. Nanti Bapak kalah, Bapak bilang pemilu sudah diatur. Gimana sih konsepnya Pak Anies? Ya sudahlah Pak. Saya saranin ya Pak ya. Jadilah warga negara yang baik dulu. Mengabdi kepada masyarakat. Jangan mencalonkan diri menjadi gubernur. Masyarakat kita tuh tahu Pak yang terbaik. Bagi negaranya, bagi daerahnya. Jadi tahu salah Pak Anies yang aneh-aneh. Mempertimbangkan. Kalau saya saranin Pak ya. Tidak usah mencalonkan diri dulu Pak jadi gubernur. Nanti Bapak kalah sakit, demo berjilid-jilid, koar-koar, nambah stres aja nanti. Habis pikir deh. Udah. Gimana komentar kalian teman-teman? Terima kasih. Saya mendapatkan undangan dari partai mana Pak? Dan katanya Partai sedang IPS. mempertimbangkan untuk menjadi DKI 1. Siapa ya Pak? Siapa ya, partai mana yang akan mencalonkan Bapak? Sebutkan dong. Kemarin ini sekelompok emak-emak meminta Partai Nasdem untuk mengusung Pak Anies menjadi DKI 1. Sampai ngemis-ngemis begitu. Ya, urusan tahun 2017 aja belum selesai itu hutangnya. Sekarang bilangnya sedang mempertimbangkan. Sosokan merasa diri menjadi paling penting gitu Pak. Masih banyak calon-calon lain yang lebih berkompeten ya daripada dia ini. Dia sekarang aja belum apa-apa sudah bilang begini. Kalau pemilunya seperti kemarin gimana? Apakah kita akan melawan? Kan sudah satu tanda-tanda kalau orang ini benar-benar ingin memecah belah anak bangsa lagi ya. Dari tahun 2017. Terus kemarin ini pemilihan capres, nanti nih pemilihan gubernur akankah seperti tahun 2017 lagi? Banyak huru-hara yang diciptakan oleh manusia satu ini. Benar-benar ini manusia satu ini benar-benar ingin memecah belah anak bangsa. Coba tonton videonya sampai habis ya. Bukan video saya, video yang saya setit ini. Pak Anies ini benar-benar ingin sekali memecah belah anak bangsa. Maaf ya Pak, bukannya saya mau merendahkan Anda. Cuma daripada nanti Anda malu gitu, lebih baik nggak usah Pak Anies. Biar warga pribumi yang jadi gubernur DKI. Soalnya apa? Jejak Anda waktu dulu jadi gubernur DKI aja masih melekat di pikiran mereka. Gitu. Udah biar warga pribumi yang jadi gubernur. Anda mau udah fokus aja kan ke urusan yang kemarin-kemarin tuh. Urusin dulu, beresin dulu. Daripada Anda nanti malu yang kesekian kalinya, lebih baik nggak usah Pak Anies.
Iya kan? Anies terlalu percaya diri untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dan mengatakan banyak partai politik yang mendukungnya. Namun demikian, jangankan partai politik ataupun warga yang tidak menyukai Anies Baswedan, pendukungnya yang mati-matian mendukung Anies Baswedan pun sekarang lebih memilih Egy Sujana sebagai calon gubernur alias meninggalkan Anies Baswedan. Parah. Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur DKI saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf kalau memang mengikuti. Saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah dalam segala hal, sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa itu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita tunjuk sebagai gubernur DKI secara independen? Ya, secara independen kita tunjuk. Berarti kalau secara pertama, secara independen nggak pakai partai ya? Nggak usah. Nggak ada urusan sama partai. Nggak usah. Aspirasi yang pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi gubernur DKI secara independen. Ya, itu dari aspirasi, dan kami siap apapun kami akan kerjakan demi. Kalau Pak problemnya Egy. ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin. Karena tidak Insya mungkin Allah. kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur tahun 2013. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. Masya Allah. 2 juta. Nah kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000, 600 sekian gitu. Ya, kita siap. Nah pertanyaannya kalau memang dukung mana KTP-nya? Kan baru mau mulai Bang, ya? Iya ini baru gagasan. Gagasan. Jadi akan kita kerjakan. Artinya dengan 700.000 atau sampai 800.000 KTP itu sanggup nggak teman-teman? Insya Allah. Kalau itu terjadi maka berubah insya Allah Indonesia. Amin. Karena DKI ibu kotanya. Amin. Dan juga Pak Egy Sujana. Oleh karena itu, pengakuan Anies Baswedan yang mendapatkan dukungan dari berbagai macam partai politik termasuk Nasdem, pada kenyataannya Anies lah yang mencari-cari dukungan. Oleh karenanya, ya masyarakat Jakarta juga sudah bosen ya untuk tidak memilih Anies di dalam Pilgub kali ini. Seandainya Anies nanti akan menang. Namun demikian kelihatannya Anies sangat sulit untuk maju dikarenakan banyak warga yang menertawakan. Tadi sudah kita lihat. Kesempatan Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta ini sudah sangat sempit begitu ya. Apalagi kekalahannya dalam Pilpres tentunya banyak modal yang dikeluarkan. Kalau di Pilgub DKI Jakarta tentunya orang ragu-ragu ya untuk membiayai atau memberikan kampanye kepada Anies Baswedan. Tentunya ya maaf saja orang-orang yang pro 02 tidak mungkin akan mempermudah Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mereka sudah tahu sepak terjang Anies Baswedan. Oleh karenanya, ya tak mungkinlah Anies akan memenangkan Pilgub DKI Jakarta.